Ada cerita, saya mau cerita ya. Kalau pidato mulu capek, nanti ceritanya lebih enakan begini. Ada ceritaan satu orang sahabat namanya Uwais Al-Qarani atau Al-Qarni. Al-Qarani, maaf pakai bi fathir ra. Al-Qarani. Beliau ini hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat yang dari Yaman menceritakan pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Juga keikutsertaan mereka berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau pun ingin ke sana, bertemu dengan Nabi Muhammad, mencium tangan beliau, melihat wajah beliau, sholat di belakang beliau SAW, berperang bersama beliau. Tapi tidak bisa karena ibunya ada yang sakit. Ibunya sudah tua, sakit keras, nggak bisa ditinggalkan. Maka beliau kemudian, ini Uwais Al-Qarni mengatakan kepada temannya, tolong tanyakan kepada Rasulullah bagaimana keadaan saya, apakah saya harus tinggalkan ibu saya dan membaiat Rasulullah, sebab baiat waktu itu wajib, tidak diakui Islam kecuali sambil membaiat Nabi Muhammad SAW. Apakah harus tinggalkan ibu saya? Maka Rasulullah menjawab dia mengatakan, ibu saya dalam keadaan sakit, kalau saya tinggalkan nggak ada yang mengurus, kalau saya bawa nggak bakal kuat karena sudah lelah dan letih juga, penyakitnya sudah berat. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk tinggal dengan ibunya, nggak usah hijrah, cukup dengan keislamannya dikirimkan oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai muslim, nggak perlu membayar Nabi Muhammad SAW. Maka tinggallah Uwais Al-Qarni dengan ibunya. Bulan demi bulan sambil mendengar sahabat menceritakan perjuangan Nabi Muhammad, menceritakan wajah Nabi Muhammad, kelembutan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Ini hati membarah pengen melihat Nabi Muhammad. Kalau bisa pengen jalan, pengen ke sana jalan kaki, ingin melihat dan mencium dan menyatakan bagaimana sih Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hal yang kecil. Tapi melihat ibunya lagi nggak tega dia. Tapi ada orang yang bisa meninggalkan ibunya demi dunia. Ada orang yang bisa meninggalkan ibunya demi harta, demi istri, demi anak. Subhanallah. Akhirnya lama kelamaan datang beritanya dari Madinah Nabi Muhammad SAW telah wafat. Hancur hatinya. Ibunya belum meninggal lagi, belum. Jadi keburu meninggalnya Rasulullah SAW. Nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, orang yang cinta akan bersama yang mencintai. Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wahai Umar, wahai Ali, engkau nanti akan bertemu dengan satu orang hamba, dikenal di langit, orang bumi tidak mengenal. Di langit, malaikat semua mengenal dia. Kalian minta doa dari dia. Allah. Siapa gerangan ya Rasulullah? Namanya Uwais dari Yaman. Bagaimana biasa mendapatkan kedudukan ini? Para malaikat mengenal dia. Dia bakti kepada ibunya. Dia bertahan merawat ibunya, padahal hatinya ingin bertemu dengan saya. Kau sampaikan salamnya kepada dia. Sampaikan salamku kepada dia, dan kalian minta doa kepadanya. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak ada rombongan dari Yaman. Waktu Khalifah Sayyidina Umar mencari-cari, ada tanda diberikan oleh Rasulullah. Bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Engkau Uwais? Iya. Rasulullah menyampaikan salam, menitipkan salam kepada kami untuk menyampaikan kepada engkau. Nangis Uwais. Tahu Rasulullah tidak akan melupakan dia. Bagaimana perasaan cintanya ingin melihat Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad menitipkan salam. Sampaikan salamku kepada Uwais. Dan kami diminta oleh Rasulullah untuk minta doa kepada engkau, doakan kami. Allah. Lalu Uwais Al-Qarni mendoakan. Setelah ditawarkan pekerjaan oleh Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarni menolak. Biarkan saya hidup seperti ini. Maka berangkatlah, tinggallah sendiri. Ternyata berita itu sampai kepada sahabat, datang mengkerumuni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kabur ke Irak dan tinggal di Irak, nggak ada yang tahu. Ternyata berlalu tahun, Sayyidina Umar selalu bertanya, bagaimana Uwais? Saya mendengar pindah ke Irak. Oh, Uwais itu gembel. Dikenalnya gembel.
Kalau minang anak orang nggak bakal diterima, kalau ngomong nggak didengar, kalau jalan nggak dipandang, tuh gembel. Ternyata dikenal oleh seluruh malaikat karena dia kota itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama turhamun wa turzaqun bi du'afaikum. Contohnya, negara ini ketika hancur, ekonomi mana yang bisa membangkitkan? Ekonomi rakyat yang lemah. Ketika hancur, siapa yang berani memegang senjata melawan penjajah? Orang miskin, bukan orang kaya. Itu sabda Nabi Muhammad, innama turhamun innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum. Kalian ditolong dan diberi rizki karena orang-orang lemah. Itulah yang ditinggalkan pada masa ketika ada pemilu baru dieluk-elukan, waduh kamu rakyat saya. Ya, itu janjinya semua. Makanya kalau saya tidak akan bicara politik, enggak. Ini juga pesantren, bukan pesantren politik. Cuma saya ingin memberikan wasiat. Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah. Kalian harus memegang jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Jamaah siapa? Ulama. Ketika sekumpulan ulama kumpul di sana, yang sedikit di sini ikuti sana. Mau dengan siapapun ikuti ulama. Ya Allah, saya tidak mengikuti fulan atau fulan. Yang saya ikuti sabda Nabi Muhammad, alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Pegang itu. Jangan menggantungkan kepada orang. Sabda Nabi Muhammad, alaikum bil jamaah. Fa inna yadallah ma'al jamaah. Kalau sedikit jangan, yang terbanyak itu yang diambil. Semua kawaid Islam, semua kawaid hukum Islam berdiri di situ, siapapun dianya. Dan sambil berdoa kepada Allah agar ini negara dibantu dan menjadi baik. Wallahu a'lam bissawab. Ada cerita kedua ya, mau cerita aja ya. Cerita yang satu itu masih berlanjut masih ya. Ini ada santri nggak lulus. Yang panas sebelah sini dikit ya. Dikit. Nanti kurang khusyuk kalau panasan. Ada santri nggak lulus, baru 5 tahun pesantren, udah berhenti karena kehabisan bekal. Pulanglah ke kampung kawin. Kalau santri udah kawin nggak mungkin belajar lagi udah. Kalau udah kawin nggak mungkin belajar lagi. Waktu pegang kitab mau ngulangin, istri ngomong, Pak beras kurang. Baru megang lagi, Pak minyak kurang. Jadi nggak mungkin belajar kalau udah kawinnya. Kalau sebelum kawin, maka belajarnya terbuka terus pintunya. Mau jadi raja, mau jadi budak silahkan. Kalau udah kawin, selesai dikunci. Ya, ini santri, dia kehabisan bekal, pulang ke rumahnya dan kawin. Kawin kerja di sawah. Kerja di sawah. Para santri pun demikian. Para orang tua melihat masa depan santri paling-paling jadi ustadz, paling-paling jadi ustadz, tukang pidato nerima amplop, habis sudah. Kalau mendekatin pejabat paling dianggap pencuri. Makanya saya punya santri, saya ajarkan bisa tani, bisa apa-apa, jangan jadi ustadz amplop. Orang sekarang enggak, meninggal juga disolatin pakai uang, tahlilan pakai uang, hataman pakai uang, semua pakai uang, karena udah nggak ada pemasukan, susah jadinya. Ya, mau meninggal saudaranya diuangkan, sholat jenazah pakai amplop. Kalau tulus dia mengikat saudara dengan muslim, tidak mungkin dia tega menerima amplop. Udah meninggalnya pun tega dia menerima amplop. Udah meninggalnya tega menerima amplop dari saudara yang meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu. Anggap yang meninggal itu ibunya, anggap yang meninggal saudaranya, anaknya. Kira-kira nerima amplop nggak? Moalnya. Tadi cerita apa? Tadi cerita apa ya? Santri yang pulang kampung kawin, udah kerja jadi sawah, kerja sawah, lihat lagi peceklik. Akhirnya dia keluar ke pasar, ngumpetin kopiannya di mana? Di kantongnya, kena malu bekas santri, masuk ke pasar. Sekali dua kali, akhirnya karena memang di pesantren diajarin silat. Dulu santri-santri belajar silat hebat. Sakti-sakti keluar dari pesantren. Akhirnya sekarang enggak, pakai ginian sedikit juga jatuh ya. Pakai sedikit lembaran jatuh, dulu enggak. Pakai golok juga, ayo sini. Kalau sekarang enggak ya, pakai amplop sedikit, pluk, habis. Kiai dulu enggak ada.
golok dikeluarin, pistol dikeluarin, ayo silahkan, nggak bakal mempan. Makanya ada orang yang suka belajar nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, tapi bagian diludahin mempannya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk supaya bekal dia kebal, dia punya tubuhnya, tapi tidak kebal hatinya. Mestinya dia kebal hatinya. Ketika dicaci pun senyumnya tidak akan hilang karena asli. Ya, kembali kepada siapa? Santrinya. Lila banyak lama amat ceritanya. Insya Allah bentar lagi. Ini santrinya udah di pasar, jadi tukang pukul, tukang nyuri. Udah 5 tahun di pasar, dia melihat teman-temannya sedang belanja kitab, malu ngumpet. Malu dia melihat muka santri itu pada cahaya dan bersih, sedang dia sudah kotor jadi preman. Tapi waktu ngumpetnya itu dia janji, ya Allah saya ingin taubat ya Allah. Maka mulailah besoknya dia janji ketemu gurunya ingin taubat. Ya Syekh, kepanggilan kepada kiai, ya Syekh saya mau taubat. Oh silahkan, itu kamar mandi, kamu wudhu sana dan sholat 2 rakaat. Masuklah kamar mandi dan wudhu. Waktu lagi wudhu nangis dengan keras. Gurunya heran, kenapa kau menangis? Ya Syekh 5 tahun saya sudah tidak pernah wudhu lagi. Lama nggak? Lama. Syekhnya bilang apa? Wahai anakku, banyak orang punya dosa tapi wudhu tanpa nangis. Kau bisa menangis, itu pintu kau dengan Allah telah terbuka. Kita banyak dosa, mata, telinga, hati. Wudhu tanpa punya dosa, wudhu seakan tidak punya dosa. Kau bisa merasakan punya dosa, maka pintu kau dengan Allah terbuka. Ingat, ketika kau pegang harta kembali ke istri, itu air mata bakal hilang lagi. Maka kemudian dia sholat pun demikian, Allahu Akbar, nangis lagi. Ya Syekh saya nggak bisa sholat, setiap sholat dosa saya tampak di muka. Bukan lihat Ka'bah, lihat dosa. Bukan lihat Allah, lihat dosa. Ya, wahai anakku, banyak orang punya dosa, sholat tampak seperti orang punya dosa. Kau ketika bisa takbir dan menangis itu, kau melihat engkau hamba dan dia Tuhan, engkau sudah dibuka pintu antara engkau dengan Allah. Gembiralah. Maka mulailah sholat, mendengar bacaan Fatihahnya gemeter. Kenapa? Yang merasa dirinya kotor mendengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nangis. Tapi yang merasa dirinya bersih dibacain Quran semuanya pun gak bakal nangis. Ya, akhirnya sudah. Kemudian, ya Syekh, apa tanda diterima saya punya tobat? Jawab Syekhnya, kalau kau diterima oleh Allah, maka akan disegerakan siksaannya. Kau pukul akan dipukul. Kalau Allah tidak suka, maka akan di akhirat nanti dibalasnya semua. Maka si murid ini nunggu pulang ke rumahnya, kerja lagi sawah yang ada. 2 bulan datang lagi, ya Syekh, kok 2 bulan ini aman-aman aja, nggak ada yang mukul, nggak ada yang nyuri. Saya tukang nyuri, sudah tukang mukul. Gurunya bilang, tunggu terus, apapun yang terjadi anggap dari Allah. Pulang lagi kampungnya, nunggu lagi sampai 6 bulan. Si gurunya bilang, 6 bulan istrinya sekali ngomong suatu hari, namanya Pak Hasan lagi, San, kita punya anak meriang ini, cariin obat. Malam-malam gini gerimis lagi. Ya udah cariin katanya. Keluarlah dengan kerebongan. Keluar dengan kerebongan kain, keluar menuju warung. Waktu belum sampai warung, orang warung lagi lompat ngubar maling, ngejar maling. Ini si Hasan lagi pakai kerebongan, kaget dengar maling. Orang kampung datang dengan pentungan, lihat ada orang kerebongan depan warung, digebukin sekampung. Habis babak belur. Yang punya warung balik lagi, kalian mukul siapa? Malingnya. Subhanallah, maling sudah lari ke sana. Pas dibuka, santri Hasan yang digebukin. Dibawa sama orang ke rumahnya. Sekampung ya nggak mati, udah untung ya. Dibawa ke rumahnya, minta maaf orang kampung semua. Maafkan kami, udah sadar, minta maaf orang kampung. Apa jawab si Hasan? Nggak apa-apa, 6 bulan saya tunggu-tunggu ini berita dari Allah. Nggak apa-apa, kalian utusan Allah, saya tunggu berita ini dari Allah. Ya Allah, terima kasih kau terima aku lagi menjadi hambamu. Dari semenjak itulah anaknya menumpahkan kopinya pun nggak marah. Bapak biasanya marah kemarin dulu, sekarang bapak siapa tahu diri saya. Oh, tumpahkan tiap hari pun saya nggak bakal marah. Bapak biasanya marah kalau saya nggak masak dulu, bapak tidak kenal. Oh, jadi di pesantren nggak mengenal diri? Iya, saya kenal diri di pasar. Saya lulusnya di pasar, bukan di pesantren. Makanya orang yang keluar dari pesantren belum lulus,
sampai dia menghinakan dirinya sama hinanya dengan orang tukang maksiat. Nggak perlu maksiat, tapi sama hinanya dengan tukang maksiat, baru akan terbuka nurnya. Ya, maka si istrinya mengatakan, biasanya kamu marah, nggak apa-apa, kamu tidak masak tiap hari pun nggak apa-apa. Bukan kamu yang melakukan, bukan, itu semua kiriman dari Allah. Jadilah orang besar setelah merasa dirinya hina. Ketika merasa dirinya mulia, maka pintu dia dengan Allah tertutup. Ya, ini ceritaannya. Kita pun harus tahu diri. Orang yang nggak tahu diri susah dunia akhirat. Makanya para ulama mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu diri, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan banyak-banyak bicara karena takut pada lupa. Ini kebanyakan amat Habib ceritanya, nanti lupa ya. Mendingan sedikit bisa dipegang di sini ya. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Doa penutup. Doanya pakai bahasa Indonesia enggak apa ya? Ibu pakai bahasa Indonesia ya, enggak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di sini untuk mensyukuri di antara hamba-Mu yang menghafal Al-Quran. Kami hadir dengan segala hati yang kotor, dengan hati yang banyak kurang, dengan ilmu yang sangat kurang. Dengan tangan kami angkatkan, tangan kami pun kotor. Dengan lisan kami pun banyak dusta. Pengakuan kami pun semuanya dusta, bukan dari tulus. Sebab kalau tulus pasti kami mengaku dengan air mata darah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, jangan Kau cabut iman dan Islam kami karena kebodohan kami. Kami hidup di zaman yang penuh fitnah. Para ulama berbeda pendapat, sehingga masyarakat tidak tahu mana yang benar, mana yang baik. Ya Allah, jagalah iman Islam kami. Tanamkan dalam diri kami cinta kepada semua muslim. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami cinta kepada muslim. Hiasi lidah kami hanya untuk mendoakan semua muslim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sertakan dalam doa kami kedua orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Allah mahfadna muslimin. Allah maghfir dhunubana wastur uyubana wa syir qulubana farij humumana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. فنحن عبيدك الجهلاء، فنحن عبيدك العصاة، فارحمنا يا ربنا. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ هذا البلاد وأهلها. اللهم احفظ هذا البلاد وأهلها من الفتن ومن مكائد الشيطان والكفر يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.